Sensus penduduk lanjutan 2020 yang sempat tertunda karena pandemi COVID-19 sudah kembali digelar sejak tanggal 15 Mei hingga 30 Juni 2022 mendatang. Sensus penduduk lanjutan 2020 ini menyasar kepada sekitar 4,3 juta sampel rumah tangga mekanisme long form dengan variabel yang lebih banyak. Sensus penduduk lanjutan ini dilaksanakan untuk mendapatkan informasi tentang tingkat kelahiran, tingkat kematian, migrasi, ketenagakerjaan, hingga pendidikan dan perumahan. Tentunya dengan diadakan kegiatan ini, partisipasi masyarakat dalam menyukseskan sensus penduduk lanjutan sangat diharapkan. Lalu apa saja keuntungan atau manfaat yang bisa diperoleh dari hasil sensus penduduk ini? Berikut obrolan selengkapnya. Sempat tertunda selama 2 tahun akibat pandemi COVID-19, Badan Pusat Statistik akhirnya kembali menggelar sensus penduduk 2020 lanjutan. Ada beberapa variabel yang akan disensus BPS, antara lain karakteristik penduduk, migrasi, pendidikan dan komunikasi, disabilitas, ketenagakerjaan hingga perumahan. Lalu apa saja tujuan dari sensus penduduk 2020 lanjutan ini dan apa saja manfaat yang bisa diperoleh dari hasil sensus ini? Berikut ini sudah hadir bersama dengan saya di studio yaitu Direktur Diseminasi Statistik Ibu Dwi Retno Wilujeng Wahyu Utami SSI MSI. Selamat siang Ibu Dwi, apa kabar hari ini? Selamat siang Mbak Kiki, alhamdulillah baik. Baik ya Bu ya. Tadi kita sudah sempat melihat bahwa fakta di lapangan sudah dilakukan sensus di tahun 2020. Lalu pada tahun yang lalu ini sudah terlaksana, BPS telah melaksanakan sensus penduduk 2020 dan kemudian bisa diceritakan Ibu informasi apa saja yang telah didapatkan atau dihasilkan pada sensus penduduk tahun 2020 yang lalu Ibu. Baik, makasih Mbak Kiki. Selamat siang Mbak Kiki dan pemirsa. Pada tahun lalu 2020, sensus penduduk 2020, kami telah menghasilkan data terkait jumlah penduduk, komposisi penduduk, dan juga distribusi penduduk. Dan ini adalah hal yang penting untuk mendukung satu data kependudukan Indonesia. BPS juga telah merilis data sensus penduduk ini bersama dengan Dukcapil, dan kami telah merilis data jumlah penduduk, baik menurut provinsi maupun juga kabupaten kota, kemudian juga penduduk menurut kelompok umur dan juga jenis kelamin. Dan jumlah penduduk hasil sensus penduduk 2020 per September 2020 adalah sebesar 270,20 juta jiwa. Baik. Laki-laki sebesar 136,66 juta jiwa dan perempuan 133,54 juta jiwa. Adapun pertumbuhan penduduknya ini lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk 10 tahun yang lalu, yaitu dari 2010 sampai ke 2020 pertumbuhan penduduknya adalah 1,25%. Dan dari hasil tersebut, mayoritas penduduk Indonesia itu didominasi oleh generasi Z dan juga generasi milenial. Generasi Z adalah mereka yang berumur saat ini sekitar 10 sampai 25 tahun dan itu sekitar 27,94%. Dan yang kedua adalah generasi milenial yang saat ini berumur sekitar 26 sampai 40 tahun dan itu ada sekitar 25,87% dari total populasi. Dan kedua generasi ini tentu adalah mereka yang berada pada usia produktif sehingga menjadi peluang untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi juga. Baik, diharapkan akan seperti itu nanti ke depannya ya Bu ya. Ya. Lalu ini tahun 2022, tahun ini BPS kembali melaksanakan sensus penduduk yang merupakan lanjutan dari sensus penduduk tahun 2020. Lalu yang ingin kita tahu nih Bu, apa sih Bu yang membedakan antara sensus penduduk yang lalu, yang 2020 dengan lanjutan yang sekarang ini? Ya, terima kasih Mbak Kiki. Jadi memang sensus penduduk itu dilakukan, sensus penduduk 2020 dilakukan pada 2 tahapan besar, yaitu sensus penduduk dengan pertanyaan yang singkat atau short question, ini menjangkau seluruh penduduk yang sudah kami laksanakan di tahun 2020. Dan kemudian ada sensus penduduk kelanjutan
atau dengan pertanyaan yang lebih rinci, yaitu kita sebut dengan long form, pertanyaan lebih banyak, kan ada 83 pertanyaan, dan seyogianya itu dilaksanakan di tahun 2021, namun karena pandemi sehingga tertunda dan baru dilaksanakan pada tahun 2022 ini, dimulai pada 15 Mei dan berakhir 30 Juni. Baik. Untuk sensus sendiri, apakah memang sebetulnya dilakukan secara berkala setiap tahunnya atau ada waktu-waktu khusus tersendiri, Ibu? Sensus penduduk dilakukan 10 tahun sekali. 10 tahun sekali. Tapi karena kemarin kita terkendala dengan pandemi, jadinya sekarang ada sensus penduduk lanjutan. Seperti itu ya, Bu ya? Di desainnya memang sensus penduduk itu ada yang 2 tahap tadi. Ada yang dengan pertanyaan pendek yang menjangkau seluruh penduduk. Kemudian ada yang menggunakan pertanyaan yang detail, pertanyaan yang panjang, yang menjangkau sampel saja. Dan sampel sensus penduduk lanjutan ini adalah 4,3 juta rumah tangga. 4,3 juta rumah tangga. Itu sampel yang cukup besar. Bukan cukup, Bu, sangat besar ya, Bu ya. Lalu ini bisa diceritakan nggak, Bu, informasi apa saja yang berhasil dikumpulkan dalam sensus penduduk 2020 lanjutan dan sebetulnya apa tujuannya, Bu? Ya, jadi di dalam sensus penduduk yang kita laksanakan di 2020 kemarin, yang short form itu sebetulnya hanya untuk mendapatkan angka jumlah penduduk, distribusi dan komposisi. Sedangkan untuk mendapatkan pertanyaan yang lengkap, kami harus menanyakan dengan pertanyaan yang cukup banyak, dan itu bisa ditanyakan melalui sensus penduduk lanjutan ini. Dan tujuannya adalah kami ingin mendapatkan informasi terkait parameter demografi, seperti kelahiran, kematian, migrasi. Nah, itu untuk digunakan sebagai dasar penghitungan proyeksi penduduk yang jauh ke depan. Biasanya kami membuat proyeksi penduduk sampai 2045 menjelang Indonesia Emas. Dan selain informasi terkait parameter demografi, kami juga mengumpulkan informasi-informasi penting seperti pendidikan, ketenagakerjaan, disabilitas, dan juga perumahan. Dan yang paling penting adalah kami bisa mengumpulkan informasi terkait angka kematian ibu. Seperti kita ketahui, angka kematian ibu ini kan rare cases, sulit dikumpulkan melalui data-data yang sifatnya survei karena rare. Jadi sumber data salah satu yang terbaik adalah dikumpulkan informasinya melalui sensus penduduk. Baik, Ibu. Ini perbincangan mengenai sensus penduduk 2020 lanjutan ini sangat menarik ya, Bu ya, untuk menyongsong Indonesia Maju 2045. Jadi kita akan kembali pemirsa. Iya, Indonesia Emas ya. Jangan kemana-mana, tetap di Speak After Lunch.